Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baihaqi Alfariski dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Manajemen Dakwah A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi saya, yaitu pemberdayaan ekonomi dalam dakwah untuk memenuhi mata kuliah hadis tematik. Apakah teman-teman sudah mengetahui apa definisi dari pemberdayaan ekonomi dalam dakwah? Di sini saya akan menerangkannya. Pemberdayaan ekonomi adalah proses meningkatkan kemampuan individu atau kelompok dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk mencapai kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan. Ini mencakup penguatan kapasitas, peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi, dan pengembangan keterampilan untuk menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan. Baik, setelah kita mengetahui apa definisi dari pemberdayaan ekonomi, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu hadis yang terkait tentang pemberdayaan ekonomi. Dalam Islam terdapat banyak hadis yang menggarisbawahi pentingnya ekonomi yang berkeadilan dan pemberdayaan umat. Salah satu contoh hadisnya yaitu yang berbunyi khairun nasi anfusahum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat kepada yang lainnya. Hadis ini menekankan pentingnya berkontribusi dalam memberikan manfaat kepada orang lain, yang dalam konteks ekonomi dapat diinterpretasikan sebagai memperdayakan orang lain agar mandiri secara ekonomi. Jadi guys, itulah salah satu hadis yang mengenai tentang pemberdayaan ekonomi dalam dakwah. Dan selanjutnya yaitu strategi ekonomi dalam dakwah. Strategi ekonomi dalam dakwah mencakup penggunaan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam membangun masyarakat dan memperkuat fondasi keislaman dalam kehidupan ekonomi. Beberapa strategi yang sama-sama perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, pemberdayaan ekonomi mikro, yang mana penjelasannya yaitu mendukung usaha kecil dan menegakkan UKM dengan memberikan pelatihan, modal, dan akses pasar. Dan yang selanjutnya yaitu keuangan syariah, yang mana mendorong penggunaan sistem keuangan syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan zakat untuk memperkuat retribusi ekonomi yang adil. Dan yang terakhir yaitu pendidikan ekonomi Islam, mengedukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam yang meliputi aspek keadilan, distribusi, dan peran zakat dalam pembangunan ekonomi yang inklusif. Nah, sama-sama sudah kita ketahui bahwasanya itu adalah strategi ekonomi dalam dakwah. Dan selanjutnya yaitu contoh program ekonomi dalam konteks dakwah. Beberapa contoh program ekonomi yang dijalani dalam konteks dakwah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu yang pertama, koperasi syariah. Mendirikan koperasi berbasis syariah yang mendorong partisipasi ekonomi anggota dengan prinsip keadilan dan profitabilitas yang berkelanjutan. Yang kedua, pusat pelatihan kewirausahaan. Membuka pusat kepelatihan kewirausahaan untuk memperdayakan pemuda dan masyarakat dalam usaha pengembangan pendekatan ekonomi yang berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu lembaga keuangan mikro syariah, menyediakan layanan keuangan mikro basis syariah seperti pembiayaan modal usaha untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Jadi program-program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga untuk memperkuat nilai-nilai Islam dalam praktek ekonomi sehari-hari sesuai dengan tujuan dakwah untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan apabila ada kekurangan saya mohon izin. Kepada audiens tolong
like and subscribe manajemen dakwah. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.